Download aplikasi Alpha Gift. Pesan langsung diantar. Alpha Gift, My Groceries Solution. Hanya Alpha Gift. Download aplikasi Alpha Gift. Pesan langsung diantar. Alpha Gift, My Groceries Solution. Hanya Alpha Gift. Satu buka bungkusnya, dua tuang isinya, tiga tinggal panasin aja. Fiesta Santap lezat, tersaji cepat. Kurang tidur, bisa panas dalam. Gorengan, berminyak, panas. Pilih Adem Sari Cingku karena vitamin C tinggi. Herbal dan jus alami. Segar, cepat ademnya. Ya, maaf ya. Lebaran kali ini kita belum bisa pulang lagi. Sisi juga kangen banget sungkeman sama ayah. Dan terbuka. Kemana harus kujual mobil ini dengan cepat? Sampai aku sadar, jual mobil yang gampangnya pasti. Cuma di OLX Autos. Karena dibantu staf ahli dan pasti cepat cair. Jual mobil gampangnya pasti di OLX Autos. Lahir dan besar di sinilah yang mengenal keinginan dan kebutuhan anak bangsa. Selamat Hari Bangga Buatan Indonesia kepada mitra yang memberi produk dan layanan terbaiknya. Persembahan anak bangsa, kolaborasi Gojek dan Tokopedia. Perjalananku terasa nyaman denganmu. Seperti energi yang berdetak kencang, menaklukkan setiap medan perjalanan. Perjalananku nyaman tanpa batas. Gua Brandon. Ini geng gue, geng Nile. Niko si traveler anti ribet. Dan ini Indri, pejuang konten paling eksis. Soal buka tabungan, kita pilih cara yang beda di bank yang sama. Belanja online atau hunting tiket gampang banget. Kalau traktir makan, urusan gue. Bayarnya pakai debit BNI. Kartu debitnya bisa dipakai di mana aja. Semua karena BNI Ta Plus. Hai teman Kumparan, kembali lagi di acara spesial Lebaran di Kumparan 2021. Momen-momen Lebaran kayak gini emang pas banget buat silaturahmi ya kan? Karena memang bulannya penuh dengan tema kebaikan dan berbagi, momen yang pas pokoknya. Mungkin agak berbeda kali ya dengan bulan-bulan yang lain. Tapi aku ada ngeh sesuatu nih di masa Lebaran, terutama tahun lalu dan sekarang, Kang. Apa ya? Apa yang ya, karena kalau di pandemi itu kan prokesnya lebih ketat gitu betul. Ya. Tadi juga kita udah sempat bahas sih untuk kedekatan secara fisik, secara langsung tuh jadi lebih terbatas. Untuk ngatasinnya, ini banyak orang yang kirim-kirim parcel-parcel gitu. Suka lihat kan kalau di sosmed lagi banyak banget kan. Pas kemarin tuh apalagi pas Ramadan banyak banget yang kirim-kirim paket. Betul, karena emang udah jadi tradisi kali ya. Sebelum pandemi juga kan kita sering kirim paket segala macam gitu. Cuman sekarang ini meningkat pesat sekali karena ada keterbatasan jarak dalam berbagi kebaikan dan juga silaturahmi ini gitu. Jadinya apalagi di kalangan orang-orang sekantor gitu. Hari-hari mendekati Lebaran tuh kayak ada yang teriak paket di depan rumah kan. Padahal kayaknya nggak beli paket atau beli apa gitu kan, tiba-tiba ada yang kirim paket di depan. Iya. Kalaupun nggak ada paket nggak apa-apa, teriak aja paket. Inisiatif sendiri ya. Paket sendirian. Iya bener banget. Ternyata parcel atau kirimannya dari kerabat atau orang kantor atau bahkan teman lama gitu ya kan? Iya benar. Cuman lucunya sih gini ya. Meski cuman bentuknya itu parcel, yang isinya juga ya mungkin sembako ya, atau enggak makanan-makanan kecil lah. Biasanya atau enggak kue-kue ya. Kue-kue kecil. Tapi tetap aja sih kalau dikirimin parcel tuh ngebikin aku jadi senang pas nerimanya. Ngerasa, wah
ada yang perhatian sama aku. Iya. Walaupun gak ketemu langsung, setidaknya ada perhatian yang diberikan gitu sih. Atau ada juga yang ngerasa, aduh udah lama gak ada yang perhatian gitu pas di bulan ini. Jadi banyak yang perhatian gitu, alhamdulillah. Tapi memang meski berjauhan seperti ini bukan berarti kesempatan berbuat baik sama orang lain jadi hilang. Di situasi bagaimanapun, khususnya saat ini justru momen yang pas untuk kita berbagi ke orang-orang asal niatnya tulus. Benar. Ya. Nah kalau ada yang mau share tentang kebaikan yang pernah dilakuin, boleh banget. Kita tuh bakalan tampung semuanya. Selain bisa menyebar kebaikan, bisa juga ngedapetin hadiah. Itu yang paling penting. Jadi kita mau ajakin teman kumparan semua untuk ikutan Enduromatic V Selfie Challenge. Tularkan kebaikan bersama Enduromatic V. Kalian berkesempatan buat dapetin total hadiah puluhan juta rupiah nih teman kumparan. Mulai dari PlayStation 5, ya kan? GoPro Hero 9, persediaan oli selama setahun nggak tanggung-tanggung, dan masih banyak lagi hadiah lainnya. Dan untuk cara ikutannya nih teman kumparan gampang banget. Teman kumparan cukup posting foto terbaik kalian bersama motor Big Matic dan oli Enduromatic V di akun Instagramnya kalian. Habis itu ceritain momen kebaikan kalian barengan motor kesayangan di captionnya. Yes. Dan jangan lupa ada hashtagnya. Hashtagnya tularkan kebaikan, hashtag nyaman tanpa batas, hashtag Enduromatic V, selfie challenge, dan hashtag kumparan X Enduro. Ini ulangi lagi ya, aku ulangi lagi ya untuk hashtagnya. Coba didengar baik-baik. Jangan lupa sertain hashtag tularkan kebaikan, hashtag nyaman tanpa batas, hashtag Enduromatic V, hashtag selfie challenge, dan hashtag kumparan X Enduro. Yes, dan biar makin lengkap, kalian juga wajib mention 3 orang teman. Jadi buruan aja bikin ide foto sekreatif mungkin, karena periode ini masih berlangsung sampai tanggal 31 Mei mendatang ya, jadi masih ada waktu. Pastinya biar kesempatan menang makin besar, kalian boleh banget untuk posting foto lebih dari 1. Dan wajib follow akun Instagram @sahabatenduroid dan juga @kumparan.com. Untuk info lebih lanjutnya, mungkin tadi agak lupa ya hashtagnya ada beberapa gitu kan, teman kumparan bisa langsung kepoin aja Instagram @sahabatenduroid atau kunjungi juga link kum.pr/selfie-challenge. Oke. Kalau aku sih sebenarnya jujur aja pingin ngeliat gitu. Kayak gimana cerita-cerita kebaikan. Karena kan kadang-kadang kalau misalnya kita ngeliat cerita kebaikan dari orang-orang itu bisa menginspirasi kita juga untuk melakukan hal yang sama. Betul, apalagi kalau dengerin cerita yang kayak gitu kan bikin hati adem juga ya kan. Betul. Dan jadi pengen ngelakuin hal yang sama, nular gitu. Nular, bener-bener. Apalagi kalau berbuat baik, bisanya ke semua orang juga. Terus jadi kerasa juga ada kehangatan, kerukunan antara umat manusia itu enaknya seperti apa. Rukun dan damai. Oke. Itu betul. Sekarang kita mau lanjut ke agenda selanjutnya nih Kang. Setelah tadi kita mengunjungi rumahnya Mas Teguh Wisnu secara virtual untuk silaturahmi. Kali ini kita akan mengunjungi rumah pelantun lagu. Coba dinyanyikan Kang. Firasat ini rasa rindukah ataukah tanda bahaya? Kalau saya sih yes ya. Oke, saya ketemu di Jakarta. Di Jakarta. Udah ya. Langsung aja kita akan menghubungi Mas Marcel Siahaan. Halo. Halo. Assalamualaikum Mas Marcel. Dengeran ya, jelas ya Melisa dan Dika ya? Yes, jelas sekali. Keren. Jelas sekali. Mas, Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin ya Mas, dan untuk keluarga juga. Mas, ya, maaf lahir batin. Tadi kedengeran jelas nggak Kang Dika nyanyi kedengeran jelas ya? Kedengeran. Gimana nih? Oh, Gimana nih? Oke lah. Bisa dong. Saya jadi Marcel Siahaan kedua. Oke, Mas Marcel sehat ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gimana nih vibes lebarannya bersama keluarga di masa saat ini di tengah pandemi, Mas? Oke, vibes lebaran kali ini pas memang bertepatan juga dengan kita memutuskan untuk selama bulan Ramadan ini sampai dengan lebaran hari ini kita memutuskan untuk mencari suasana baru, kita pindah ke Bali selama sebulan. Ya. Pertimbangannya adalah karena pertama-tama adalah kita pengen mencari suasana baru untuk anak kami, Seth, yang anak bungsu kami, karena selama hampir setahun lebih kan dia sudah melakukan studi, bahasa studi online
Dan ternyata itu sedikit banyak punya pengaruh nggak terlalu sehat terhadap perkembangan psikologisnya Sam. Ya, dia udah mulai karena dia pada dasarnya anaknya sangat outdoor, ya, terus ekspresif. Jadi ketika selama setahun ini dia harus berada di kamar terus melakukan kegiatan online, jadinya agak secara psikologis dia menjadi agak pemarah, agak mudah kesel, mudah emosi. Dan akhirnya kita memutuskan untuk kesini, sekaligus juga saya dan Rima kan pengen konsentrasi untuk puasa, beribadah, ya, terus menjalankan hal-hal yang selama ini kita ingin ciptakan untuk Seth, karena kita pengen bikin satu struktur, satu legacy yang baik untuk dia, ya, satu pegangan yang baik untuk dia, itu supaya untuk kedepannya dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Itu. Amin. Amin. Refreshing memang, ya. Iya, ini memang jadi agak lain, ya, agak jadi berbeda. Kita jadi biasanya kan kita ada teman-teman yang biasa, teman-teman yang datang ke rumah seperti biasa, walaupun tentunya dengan protokol yang ketat seperti tahun lalu. Sekarang juga ada teman-teman tapi memang terbatas karena memang teman-teman kita di Bali juga nggak banyak. Dan tadi juga sudah melakukan istilahnya kunjungan virtual juga dengan keluarga kami yang ada di Singapura. Saya kebetulan hari ini adalah anak kedua saya tepat juga berulang tahun yang ke-14 pada hari ini. Oh, selamat ulang tahun. Iya, jadi perayaannya banyak. Antara lain tentunya merayakan hari raya bersama keluarga, merayakan ulang tahun anak saya yang ke-14 yang di Singapura, dan kita sudah hampir setahun lebih kayaknya kita nggak ketemu, ya, karena ya pandemi, plus juga merayakan kenaikan Isa Al-Masih, karena di keluarga saya masih ada yang merayakan. Kakak saya yang tertua dan kakak saya yang kedua juga masih merayakan itu. Jadi, suasana seperti ini sebetulnya yang dikangenin adalah ketika kita melebur jadi satu dan ketemu. Ya, masalahnya sekarang kan karena pandemi kita jadi nggak bisa ketemu secara tatap langsung gitu. Iya benar. Karena dulu waktu saya kecil, perayaan Hari Raya, Lebaran, perayaan Natal atau perayaan apapun itu, ya, itu menjadi kayak sebuah perayaan yang menyatukan kami keluarga. Kami benar-benar merasakan kebinekaan di situ, keberagaman di situ, dan akhirnya kita bisa melihat bahwa inilah keluarga. Gitu. Apapun yang dipilih, jalan apapun yang dipilih, ini adalah keluarga. Kita semua keluarga dan kita mensupport. Itu yang nilai yang saya dapat dari perjalanan saya selama hidup ini. Iya. Mas Marcel, kan kalau ngomongin soal makanan, sekarang kita coba ke makanan nih, masalah kuliner. Kan tiap rumah tangga tuh pasti punya kuliner atau menu khusus yang dimasak pas Lebaran. Nah, kalau Mbak Rima ini gimana nih? Ada masakan khas nggak yang dimasak? Ada banget. Rima kan tukang masak, ya. Hanya bedanya sekarang kalau misalnya ada mama mertua saya, biasanya masakannya tambah banyak. Sebenarnya sumber segala sumber itu adalah mama mertua saya. Sebetulnya ada nenek kami almarhum. Tapi mama mertua saya itu yang sebetulnya rajanya untuk urusan makanan. Cuman ilmunya sudah banyak diserap oleh Rima, jadi ya siap-siap. Dia lagi menyiapkan makanan itu di dalam. Oh gitu. Apa tuh kalau boleh tahu? Biasanya yang dimasak itu selain yang pasti lontong, ya, lontong. Kayak dia tuh bentuknya kayak lodeh. Kalau di kita kayak lodeh, cuman warnanya kuning. Nah, mereka menyebutnya sebagai lontong. Nah, lontong itu nanti ada serundengnya, ya, terus ada sambal goreng. Nah, sambal gorengnya Melayu itu lain. Kalau kita kan sambal gorengnya biasanya yang kentang kotak-kotak gitu, ya, terus pakai ati, ampela, terus kadang-kadang pakai petai gitu, ya, biasanya kan. Kalau ini sambal gorengnya agak kering, terus dia ada kacang panjang, terus ada udang kadang-kadang. Lain aja, cuman ini yang selalu ditunggu biasanya, yang dikangenin tuh ini gitu. Mas Marcel boleh sekalian kirim ke sini nggak, Mas Marcel? Saya ngobrol-ngobrol lapar nih, ngobrol-ngobrol. Dari tadi kita dengerin, kayaknya enak banget. Mau kasih lihat ya, Boleh dong. Bibi, ambilin dong, sebentar. Ini ambilin. Biar teman kumparan lihat juga. Karena kalau cuma teman kumparan, apa kabar? Semoga ibadahnya lancar. Amin. Dan dalam kondisi sehat semua. Amin. Iya. Waduh, kayaknya enak udah diobrolin, terus ada tuh kelihatan sekali ya, Bo. Wah, halo. Sini sayang. Wah, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau mau dilihat ya. Aduh. Kelihatan nggak sih? Nah, Coba diangkat sedikit ya. Nah. Aduh. Enak Aduh. tuh ya. Maaf, Ya. Ini sambelnya. Ini sambelnya ini adalah trademarknya Rima sebetulnya. Jadi kalau nggak pakai sambal ini sama nggak pakai serundeng ini ya jadinya ya biasa aja. Justru dengan adanya ini sambal gorengnya. Jadi ada tempe, ya lihat ada tempenya, terus ada udangnya. Dan dia lebih kering, memang. Saya lebih kering. Iya. Ini udah makanan yang udah kayak wajib sih harus ada gitu. Justru kalau nggak ada ini kayak aneh. Bahkan kita di Bali pun mencari bahan-bahan supaya tetap bisa masak ini. Waduh, itu kalau dikirim berapa hari nggak akan basikan ya Mas Marsha? Bisa? So, ada permintaan katanya kalau kirim kira-kira berapa hari? Pas balik Jakarta boleh? Yes. Jadi kebetulan Rima juga kalau udah balik ke Jakarta dia menerima pesanan. Aman, boleh banget. Iya, yes. Jadi tadi yang bikin spesial tuh justru sambelnya ya sama serundengnya ya. Sambelnya ya, sambal tumis dan serundengnya ini yang harus ada. Kalau enggak ya enak pastinya, tapi dia jadi terasa lebih legit, lebih menggigit gitu, lebih greget gitu. Fix lapar ya, enak sekali. Padahal ini sebenarnya lagi momen kumpul ngobrol-ngobrol, tapi nggak apa-apa live sebentar di Kumparan ya. Iya. Kita senang banget malah bisa dapat kesempatan ini siang ini karena ya gimana pun juga silaturahmi secara virtual ini kan lumayan ada perasaan sedihnya, ada melonya karena kita nggak bisa ketemu langsung. Tapi dengan ada bisa ketemu teman-teman Kumparan siang ini rasanya ya jadi lebih tenang aja, siang lebih seru, ya lebih menyenangkan. Kita jadi kayak bisa tetap merasakan maknanya Lebaran bareng-bareng dan bisa di tempat yang berbeda ya. Iya, di tempat yang berbeda juga dan kita tetap masih bisa connected to each other gitu, senang menyenangkan. Iya, betul sekali. Ya. Nih di tahun 2020-2021 ini kan jadi tahun yang cukup lumayan berarti ya Mas buat Mas Marcel sendiri. Betul. Karena pada tahun ini Mas Marcel buka lembaran baru sebagai Muslim ya, menjadi orang Muslim. Ini bisa di-share nggak Mas? Gimana pengalamannya ngejalanin bulan puasa di Ramadan yang kemarin? Jadi ada satu rahasia sebetulnya. Rahasianya adalah ini sebetulnya adalah lebaran kesekian buat saya. Oh baik. Udah ikut puasa ternyata. Yes, sudah. Cuman memang ini menjadi berbeda seperti tadi saya cerita karena ini memang ada semenjak sebetulnya ketika saya diwawancara oleh sahabat saya kemarin. Kalau saya kan tipenya begini, Dika sama siapa tadi? Melissa. Ya. Dika dan Melissa. Saya tuh tipenya saya nggak terlalu terbiasa dengan bercerita mengenai hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang pribadi, kecuali ditanya. Jadi ketika ada yang tanya, saya cerita. Tapi kalau tidak ditanya, saya nggak akan cerita. Karena buat saya perjalanan spiritual itu adalah perjalanan yang sendiri, perjalanan yang sepi, perjalanan yang dinikmati seperti kita lahir, seperti kita nanti juga suatu saat menghadap Tuhan. Ini semua perjalanan yang sendiri. Jadi saya pada saat itu kemarin memang buat saya ya udah ini saya jalani dan saya tahu sampai di mana posisi saya menjalani ini. Jadi saya nggak gembar-gembor sana sini memang. Cuman ya itu tadi ketika akhirnya menjadi sesuatu yang terbuka kemana-mana ketika diwawancara oleh Daniel sahabat saya dan kemudian banyak orang yang menyangka bahwa disitulah momen saya memutuskan untuk berjalan sebagai seorang Muslim. Gitu. Dan sebenarnya udah berjalan. Tapi akhirnya itu jadi buat saya memperkuat saya jadi menjadi semakin yakin dengan apa yang saya jalani dan semakin percaya bahwa inilah tugas saya menjalani kehidupan sebagai seorang insan, masih insan. Saya belum berani ngomong Muslim kadang-kadang. Muslim tuh berat loh. Itu posisi nggak gampang loh. Saya masih manusia biasa yang masih mencari gimana caranya menjadi seorang Muslim yang baik dari tata laku saya, dari perkataan saya, dari pola pikir saya, dari tindak tanduk saya sebagai imam, sebagai ayah, sebagai kepala keluarga, sebagai leader, sebagai musisi, sebagai teman. Jadi banyak yang harus saya perbaiki dan terus tambah sebetulnya.
gitu ya. Jadi ya pengalamannya ini senang aja, banyak hal yang kemudian jadi terbuka ya. Bisa bertemu dengan lebih banyak orang lagi dari berbagai macam sudut pandang, bisa menerima banyak tambahan ilmu pengetahuan, banyak merekomendasikan untuk Mas Marcel coba baca ini, coba belajar ini, wah senang banget sih, senang karena saya selalu sadar bahwa akan ada satu momen di mana saya akan bisa menerima banyak sekali referensi-referensi dan masukan-masukan gitu, dan ternyata inilah momennya. Sekali lagi, selain kepada tentunya terima kasih kepada doa semua orang yang dekat pada saya dan mendoakan perjalanan saya, sekaligus juga tentunya atas ridhonya Allah pastinya gitu. Sekaligus juga ya saya berterima kasih sekali pada pandemi ini sih sebetulnya. Karena pandemi ini kayak akhirnya mengembalikan kita, seperti merestart kita, mencabuti baterai kita masing-masing. Kalau ibarat kita ini gadget gitu ya, itu baterai kita kayak dicabutin satu-satu, terus kemudian kita di restart jadi nol. Kemudian kita mulai jadi bertanya lagi sebenarnya, what is your purpose in life gitu? Apa tujuan kamu hidup? Jadi ketika pertanyaan besar itu dipertanyakan, akhirnya semuanya menjadi terkalibrasi ulang ya, dari mulai hidup saya sebagai seorang pejalan spiritual gitu ya, sebagai seorang muslim, sebagai insan yang muslim, sebagai leader, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai ya tadi itu semuanya, musisi. Tujuan saya sebagai manusia mau ngapain sih? Nah itu yang pandemi ini kemudian punya efek yang baik terhadap saya. Cuman kadang-kadang saya sedih, kenapa harus nunggu pandemi dulu? Gitu. Kenapa sebenarnya kan kita cukup punya kecerdasan untuk bisa melakukan percepatan tanpa harus kena pandemi dulu sebetulnya. Tapi ya itu tadi, itulah kelemahannya Marcel Siahaan, harus kena pandemi dulu baru kemudian dia bisa menentukan. Dapat momennya. Purpose in life-nya ini. Itu sih sebetulnya. Mas Marcel, tentunya kan di proses ini seperti tadi Mas Marcel juga bilang, gimana? Mbak Rima mau pamit. Mau pamit dulu. Mbak Rima pamit dulu karena ada set panggil. Oh iya. Baik. Ya. Makasih Mbak Rima. Maaf lahir batin. Selamat Hari Raya. Iya. Ya. Maaf lahir batin Mbak Rima. Thank you so much. You're welcome. Dadah. Wah, disempet-sempetin loh, luar biasa. Terima kasih loh. Lanjut, Mas Marcel, ini kan tentunya di proses ini ya, kayak seperti tadi Mas Marcel bilang sebenarnya bukan baru di tahun ini, tapi sudah dari, kalau boleh tahu berarti sudah berapa tahun terakhir Mas Marcel? Sebetulnya puasa pertama saya itu di tahun 2012. Oke. Lumayan ya, lumayan lama ya sebenarnya. Iya. Oke. Iya. Betul. Dari tahun 2012 itu sampai ke tahun ini itu kan ada prosesnya ya. Selain dukungan doa juga dari sekitar, tentunya juga peran istri nih sebagai individu yang terdekat begitu ya. Mbak Rima Melati ini memberikan dukungannya di adaptasi dan proses ini seperti apa nih? Mas Marcel mungkin bisa diceritakan apa aja dukungannya yang membantu banget nih dalam proses ini. Ibarat keberadaan Rima itu ibarat kayak misalnya kalau kita lihat mobil ya, kita kan mobil yang melaju kencang, kita kan kadang-kadang nggak perlu bertanya lagi nih mobil sebetulnya ada bensinnya atau enggak gitu. Jadi keberadaan dia itu seperti itu, jadi dia memang ada di setiap proses saya, bahkan di tahun 2012 itu pun di masa dimana saya pertama kali berpuasa, ya, dan tidak jadi kalau istilahnya kalau di video-video yang sekarang beredar, a few moments later, beberapa minggu kemudian, saya mengalami lumpuh pada tahun 2012 itu. Saya pernah mengalami lumpuh setengah badan, ya, dan itu juga satu proses yang kemudian menyadarkan saya juga untuk kemudian, ini momen kamu dikasih kesempatan, gitu. Dan setelah itu saya sempat operasi dan sebagainya. Pada waktu itu saat itu saya udah merasa bahwa oke, ini akhir. Karena saya udah sama sekali nggak bisa gerak setengah badan gitu. Dan akhirnya setelah proses operasi, dan operasi itu pun juga kembali lagi karena instingnya dan intuisinya Rima juga, akhirnya saya bisa diberangkatkan ke Singapura dan ditangani di sana. Dan akhirnya setelah operasi berjalan lancar dan kemudian saya sembuh pelan-pelan, itu seperti kayak saya dikasih kesempatan oleh Allah untuk
Oke, sudah tahu ya gimana ya rasanya ya. Setelah itu kemudian berangsur-angsur pelan-pelan dan Rima ada di situ terus ya, melewati proses-proses yang banyak dan dia tidak pernah menyerah gitu. Dia terus ada di sana membantu saya menyelaraskan banyak hal dan ya itu saya rasa keberadaan Rima di sini juga akhirnya membuat saya menjadi perjalanan saya sebagai seorang muslim ini bukan hanya perjalanan spiritual yang ke dalam gitu, perjalanan spiritual yang keluar. Jadi bukan hanya masalahnya dengan hubungan saya dengan Yang Maha Kuasa aja, tapi juga hubungan saya dengan banyak orang di luar saya. Jadi ya konsep dasar bahwa keseimbangan antara hablum minanas dan hablum minallah itu saya benar-benar rasakan sekali ketika bersama Rima. Luar biasa. Iya, menyenangkan sekali sih. Sebuah perjalanan yang bermakna sekali ya. Dan kami berterima kasih banyak loh Mas Marcel untuk silaturahmi virtualnya nih Mas Marcel ya. Bisa sharing seperti ini. Sama-sama. Semoga tentunya teman kumparan yang ikut menyaksikan juga bisa mendapatkan tentunya hal-hal yang baik, sesuatu yang baik dari sharing kita ini ya. Thank you so much. Terima kasih. Ya. Kalau gitu sampai ketemu lagi ya Mas Marcel di acara kumparan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua Mas Marcel. Sama-sama, sehat-sehat selalu, salam sejahtera untuk semua teman kumparan. Tetap jaga kesehatan teman-teman dan tetap prokesnya dijaga. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Marcel, sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Wah, ini silaturahmi yang bikin adem ya, Kang Dika. Oke, tadi kita sudah silaturahmi virtual dengan beberapa public figure. Terus kita juga sudah melihat suasana Lebaran tadi di Lampung, Pontianak, dan Surabaya. Next kita punya dari daerah mana lagi, Kang? Sekarang kita lanjut, ada dari Yogyakarta dan Ternate, Maluku Utara. Kalau ingin lihat, langsung aja kita saksikan. Ini dia tayangannya. Baik, sekarang saya berada di kawasan Pasar Gama Lama, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Saat ini sedang terjadi kepadatan yang luar biasa. Masyarakat beramai-ramai ke pasar dan tepat di belakang saya terlihat beberapa ibu-ibu sedang menjual ketupat. Seperti biasanya menjelang Lebaran di sepanjang kawasan ini banyak sekali ibu-ibu atau para perempuan menjual ketupat. Dan inilah situasi di pasar Kota Ternate. Pemerintah Kabupaten Bantul resmi melarang aktivitas perdagangan di sejumlah titik di kawasan wisata Pantai Parangtritis. Hal ini menjadi upaya Pemkab Bantul untuk melakukan penataan. Larangan tersebut demi alasan keindahan, ketertiban, dan kenyamanan pengunjung Pantai Parangtritis. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menilai selama ini banyak pedagang yang membuka lapaknya dengan asal-asalan, sehingga keindahan Pantai Parangtritis tidak terjaga. Tak hanya para pedagang, nantinya juga akan ada jalur khusus untuk mobil jeep dan motor ATV. Ditargetkan penataan Pantai Parangtritis akan selesai sebelum Lebaran. Hal ini bertujuan agar Pantai Parangtritis siap untuk menyambut wisatawan. Oke, itu dia tadi tayangan yang kita lihat dari Sabang dan juga sampai Merauke. Tadi ada Ternate dan juga Yogyakarta. Tapi sekarang karena saya lagi sendirian nih, boleh dong saya lepas kacamata. Wah, tidak ngaruh ya. Malah nggak kelihatan. Saya lepas ini dulu dong. Nah, ini dia. Ini saya lepas dulu karena lagi sendirian, jadinya lebih santai. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol saja karena yang sekarang kita akan masuk ke bagi-bagi THR sesi 3. Ayo tepuk tangan ya. Boleh. Terima kasih. Nah, di sesi 3 ini ya teman kumparan akan dikasih kesempatan untuk mendapatkan hadiah saldo digital senilai Rp500.000 dan busana muslim dari Wearing Klambi. Ya, masing-masing untuk 3 orang pemenang yang beruntung. Cara ngejawabnya masih sama seperti yang tadi. Teman kumparan cukup mengetik jawaban yang benar di kolom komentar live YouTube-nya dari kumparan. Habis itu format tulisannya adalah akun Instagram kamu spasi jawaban. Diulangi ya. Akun Instagram kamu, spasi jawaban. Let's go! Kita bakalan langsung masuk ke pertanyaannya yang pertama. Dan memang hanya satu. Emang cuma satu ya? Ya.
Pertanyaannya adalah silakan sebutkan 3 nama komika yang tampil di Lebaran di Kumparan 2021. Gampang, totalnya ada 6. Jadi teman Kumparan cuma diminta 3 orang. Yuk silakan kasih tahu ada siapa aja. Yang pasti tidak ada komika-komika yang lain. Caranya gampang di kolom komen ya. Kolom komentar dari live YouTube-nya. Lu ketik nama Instagram, spasi jawaban. Ingat, nama Instagram. Nggak perlu nge-capture. Karena repot. Ya, apalagi nge-capture jumlah postingan. Tidak perlu. Kita tidak perlu tahu jumlah postingan atau nggak berapa jumlah follower. Tidak perlu. Yang kita perlu adalah nama Instagram, spasi jawaban kamu. Nanti akan ada 3 orang pemenang yang mendapatkan, ya 3 orang pemenang ini yang beruntung akan mendapatkan Rp500.000 saldo digital dan juga busana muslim dari Wearing Kelambi. Silahkan, yuk. Ada 3 orang, ada 6 orang komik yang ikut Lebaran di Kumparan 2021 ini ada 6. Silahkan sebutkan 3 saja. 3 orang siapa saja? Yang pasti bukan saya karena saya host. Saya host tidak ikut. Jadinya sekarang 3 orang saja. Yuk silakan yang banyak. Ada 3 orang kita cari. Kita masih cari untuk 3 orang komika ini. 3 orang komika sebenarnya yang tadi udah ada. Ada 3 orang yang sudah kita aja ngobrol ya. Nanti masih ada 3 orang. Kasih tahu cluenya ya. Cluenya 2 orang dari Medan. 1 orang dari Jogja. Jelas banget nih gue. Terus ada dari Surabaya. Dari Madiun. Terus dari dia tuh dari Palu. Terus satu lagi siapa ya? Oh, dari Jakarta. Oke. Silakan. Yang pasti bukan Pak Anies Baswedan kalau yang dari Jakarta. Dan yang dari Palu juga. Bukan, karena kita mencari komika ya. Siap? Oke? Kita waktunya sudah habis. 3, 2, 1. Ya, waktunya habis. Dan jawaban yang benar adalah Indra Jegel, Sadia Ma'ruf, Oki Rengga, Afif Safi, Ical Kate, dan Mal Jupri. Oke. Ini ada 3 pemenang. Cepet banget ya. Dan 3 pemenang yang terpilih adalah yang pertama ada IM_Hakim17. Yang kedua ada Alan Tusa. Dan yang ketiga ada Dia.Rifki. Selamat untuk ketiga pemenang. Kalian berhak mendapatkan hadiah yang udah tadi saya sebutkan. Dan nanti tim Kumparan akan segera menghubungi kalian melalui DM Instagram. Jadi untuk proses klaim hadiahnya, ingat jangan digembok. Karena kita nanti jadi repot. Jangan digembok dong, biar kelihatan ya. Oke, kalau gitu sekarang boleh kita break lagi nih. Kurang lebih ada sekitar 2 menit ke depan. Maklum lah teman Kumparan. Sponsor kita kan ini lagi ngantri banget nih. Ini ngantrinya sampai 2023. Alhamdulillah banyak banget sponsor kita. Terima kasih. Dan banyak banget yang pingin nemenin teman Kumparan semua di hari yang spesial ini. Jadi comeback-nya cukup lumayan panjang. Oke?